Kawan pemilih, kembali berjumpa dalam acara Ngider, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Sebuah ruang diskusi inspiratif yang membahas masa depan pemilu dan demokrasi di Kepulauan Seribu. Perlukah Kepulauan Seribu mempunyai dapil khusus? Tema kita pada hari ini. Kawan pemilih, jumlah pemilih di Kepulauan Seribu yang hanya sebesar kecamatan di daratan seringkali tenggelam dalam persaingan politik besar. Ini bukan karena ketidakmampuan untuk bersaing, tapi bagaimana ide membangun Kepulauan Seribu berbasis kepulauan selalu mendapatkan dukungan minor dikarenakan komunitas yang begitu kecil. Hal ini akan selamanya seperti ini jika tidak ada kebijakan khusus dalam menentukan daerah pemilihan. Bayangkan, jika Kepulauan Seribu punya dapil sendiri, wakil rakyat yang dipilih benar-benar berasal dari warga pulau, memahami arah kebijakan pembangunan, tantangan laut, transportasi penyeberangan, pengembangan pariwisata, hingga isu lingkungan yang unik di Kepulauan Seribu. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ada ketua kita, ketua periode sekarang dengan kita konfrontir nih. Ada ketua kita periode 2004. Ini kalau saya baca CV-nya Bang, saya mungkin nggak akan selesai nih baca pada podcast kali ini. Saya mau ngambil aja di ujungnya saja nih. Kalau alhamdulillah abang kita satu ini masih terlibat praktis di penyelenggara di kegiatan kepemiluan, alhamdulillah. Dan satu yang paling saya suka nih, beliau jadi role model kita karena pada 2003 ya Bang tuh ya. 2003-2008 itu beliau jadi anggota dan usianya masih muda sekali waktu itu Bang. 2003 ya Bang. Kira-kira berapa? 27 tahun ya? Belum 30 tahun ya? 26 4 bulan ya. Bang, sekarang kesibukannya apa Bang? Bisa cerita sedikit Bang? Ya, terima kasih. Kesibukan sekarang itu sebagai penggiat pemilu. Jadi suka diajak sama Bawaslu RI. Terakhir itu sebagai juri debat penegakan hukum untuk 2029. Dan pesertanya mahasiswa se-Indonesia. Dan besok launchingnya yang kelima itu di Merkur. Oh masih terus besok tanggal 24 sampai tanggal 29. Oh, jadi jangan-jangan jadi narasumber ini nih, tetap di Bawaslu? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya memang kemarin sempat jadi tim seleksi Bawaslu provinsi di beberapa provinsi ya, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Ya memang lumayan lah gitu perjalanan ketua. Iya. Ini setelah sekian puluh tahun Bang, akhirnya kembali ke rumah yang membesarkan Abang. Alhamdulillah Bang. Kita yang apa ya, dari anak kandung sendiri KPU nih dilahirkan nih malah jarang-jarang mengundang beliau, malah Bawaslu yang sering mengundang beliau. Yes. Mohon maaf untuk itu Bang tuh. Bang Iman ini. Sama Bu Yusnita. Dan kita juga ada narasumber kedua, tuan rumah. Ada ini dulu sekolah teman saya. Hal yang paling saya salut dari beliau ini bahwa sekian lamanya nggak bertemu, ternyata beliau tuh sudah punya jejak prestasi bagus, khususnya di apa dulu kayaknya sempat punya LBH ya? Iya, Bang Iman. Ya, alhamdulillah, sukses terus buat Bang Iman. Dari selama ini ya, adanya anggota DPR di Kepulauan Seribu itu sebenarnya apa sih, udah yang representasi dan akomodasi sejauh mana? Integrasi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara dalam satu daerah pemilihan saat ini mampu menjamin representasi yang substansial bagi masyarakat kepulauan. Apakah isu-isu sektoral yang krusial seperti kelautan, pariwisata, dan konektivitas ke antar pulau telah diperjuangkan secara maksimal dan proporsional di DPRD DKI Jakarta? Menurut saya, kita gain dulu ya ke tamu kita. Bang Iman dulu. Oh, Bang Iman yang tahu kan? Soalnya jadinya anggota dewan itu karena beliau tahu. Oh, gitu. Jadi dari rumah dulu. Tuan rumah, oke. Bang Iman, monggo Bang Iman. Jadi apa yang udah kita rasakan sih sebenarnya selama ini dari capaian-capaian orang-orang yang telah mencalonkan diri sebagai anggota dan terpilih anggota DPRD, dan mereka apa yang sudah mereka perjuangkan untuk Kepulauan Seribu? Adakah dampaknya? Baik, terima kasih
Mas Wawan. Jadi kalau kita bicara dapil khusus untuk di Pulau Seribu, apakah dimungkinkan atau penting atau tidak, sebenarnya diperlukan atau tidak sebenarnya dapil khusus di Pulau Seribu? Kalau kita ngelihat ke belakang secara dari pemilu ke pemilu kan. Oh, ya. Nah, Pulau Seribu tuh dari dulu kita masuk wilayah dapil Cikoding, ya kan? Cikoding, ya. Cincing, Koja, Untuk Kelapa Gading dan DPRD dan Pulau Seribu tentunya. Tentu ini juga kita bisa buktikan ya, para elit yang terpilih DPRD itu yang di parlemen di provinsi, kita coba bisa tracking lah yang mereka terpilih itu untuk mewakafkan waktu untuk resesnya aja gitu. Mereka sulit gitu loh maksudnya. Bagaimana dia bisa memikirkan berkaitan dengan kemajuan sektor di Pulau Seribu gitu. Sementara mereka untuk menghabiskan untuk mewakafkan waktunya saja dia tidak peduli. Karena apa? Karena dianggap bahwa Pulau Seribu itu bukan basis suara. Jadi dia lebih fokus pada memainten itu konstituennya itu di Jakarta Utara gitu artinya menarik kalau seandainya kita diskusi pentingkah Pulau Seribu punya dapil khusus. Tentu menurut saya secara pribadi ini penting gitu loh. Karena apa? Karena ketika ibu kota pindah gitu statusnya gitu ke IKN, harusnya gitu loh maksudnya. Harusnya ada kemajuan signifikan yang berkaitan dengan wilayah. Karena apa? Karena kalau seandainya Pulau Seribu itu DKI itu udah nggak jadi ibu kota, maka nasib Pulau Seribu yang sebenarnya yang paling terancam gitu loh maksudnya kan. Sampai sebegitunya? Ya, menurut saya yang paling terancam adalah Pulau Seribu. Karena apa? Karena sejatinya nih Pulau Seribu dari pemilu ke pemilu sebenarnya tidak pernah ada perubahan. Yang mereka lakukan hanyalah yang bersifat infrastruktur aja, tapi SDM-nya tidak dibangun. Bahkan yang menurut saya lebih yang tidak terdampak itu untuk pembangunan Pulau Seribu. Kita nggak pernah merasakan BBM satu harga di Pulau Seribu. Setuju saya. Jadi dari pemilu ke pemilu yang katanya Pulau Seribu selemparan batu dari DKI, gitu maksudnya. Tapi nelayan kita tidak pernah ngerasain satu harga BBM karena tidak ada pom bensin di Pulau Seribu. Gimana kalau seandainya Pulau Seribu bisa maju kalau seandainya kita tidak punya SDM yang bisa memperjuangkan memang nasib Pulau Seribu. Tentu dapil khusus ini menjadi penting menurut saya secara pribadi. Iya, wacana ini sebenarnya sempat juga diadakan ya diskusi publik ya waktu itu di KPU dengan DPRD kalau nggak salah ya. Yes. Dan ini juga menjadi kesempatan, ini bagian dari implementasi dari pertemuan-pertemuan diskusi itu saya pikir ya. Jadi ini emang udah saatnya saya pikir ya, apalagi dengar dari Pak Ketua bahwa masyarakat secara langsung juga tidak menerima manfaat itu ya. Yes. Kehadiran mereka justru bahkan tidak sektor wisata pun yang sekarang berjalan di Pulau Seribu itu tidak dibangun oleh pemerintah. Karena apa? Karena kemandirian masyarakat Pulau Seribu sudah terbangun gitu. Karena apa? Wisata yang berbasis penduduk yang berjalan di seluruh pulau, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, mereka dibangun dari basis lokal, dari basis bawah. Bukan karena dari peran-peran itu. dari peran pemerintah juga ya. Nah. Gitu loh. Siap, Bang Iman. Itu sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang ini ya, yang bisa dibahas lagi terkait bukan sekedar cuma tentang tadi ya bahan bakar satu harga. Dan tadi berikutnya nanti kita akan dengarkan juga pendapat tentang dari penggiat pemilu, Bang Toh. Ya. Gimana efeknya? Apakah berasa selama ini adanya DPRD? Ini podcast ini nih uji terbuka. Sidang terbuka ya. Memang harus menarik ini. Iya, kalau kita bahas tentang Pulau Seribu jangan asal-asalan. Tadi Bang Wawan sebut bicara tentang integrasi ya, bicara integrasi dalam bicara dapil.
kita pahami betul bahwa Pulau Seribu itu dapilnya gabung dengan Koja, Cilincing, Cikoding. Kelapa Gading, Cikoding lah gitu ya. Dan kursinya memang tidak terlalu banyak. Itu yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau bicara representatif, pertama bahwa dapil Pulau Seribu itu masih gabung dengan Jakarta Utara. Yang kedua, bicara soal jumlah penduduk. Jadi kalau bicara satu kursi BPP itu bicara ratusan ribu, katakanlah kita jumlahnya cuma sedikit. Itu pertimbangan representatifnya. Yang ketiga, memang bicara dapil ini bukan sesuatu yang haram, Betul, tapi setuju. sesuatu yang sangat memungkinkan. Kenapa tidak gitu ya kan? Kalau bicara masalah diskusi tentang kekhususan bicara Kepulauan Seribu. Namun harus kita perhatikan bicara norma-norma hukum, regulasi dan sebagainya. Tapi kita masih ada kesempatan nih. Pertama, bicara soal representatif memang sangat kurang lah ya. Apalagi soal ketokohan anggota dewan yang jadi dari asli pulau. Misalnya kita sebut Bang Idris, memang tidak begitu kuat. Karena menjadi perhatian juga. Bicara pariwisata, bicara soal ekonomi dan lain sebagainya. Ini juga pemerintah, terutama DKI Jakarta, tidak begitu maksimal. Maka itu kalau misalnya ada dapil, ada anggota dewan dari Kepulauan Seribu yang betul-betul mumpuni dan memang representatif, saya kira menjadi kuat juga untuk bicara pembangunan ke depannya. Yang tadi disebutkan oleh Bang Iman ya, bahwa kayak sekarang bicara soal dermaganya nggak tuntas, nanggung katakan. Bicara pariwisata, ya mohon maaf saja. Kalau bicara jorok, katakanlah ada yang cuma hanya pakai setengah ke atas, setengah ke bawah, kita udah ribut katakan. Ini memang harus dipikirkan, agar nanti ke depan bagaimana caranya bicara Pulau Seribu dari sisi pariwisata, dari sisi soal perekonomian, termasuk konektivitas antar pulau. Jadi menarik menurut saya bicara tentang integrasi representatif masyarakat, sehingga isu-isu nanti apapun yang diharapkan untuk kemajuan pulau itu bisa kita harapkan besar kepada anggota dewan asli pulau. Itu yang pertama. Siap. Kawan pemilih, semakin berkeringat saya nih karena narasumber kita ini luar biasa. Lanjut ke berikutnya. Tadi kita sebelumnya udah bahas ya Pak Ketua, ketika jarak tuh geografis itu, kondisi geografis menjadi masalah bagi caleg maupun calon maupun yang sudah jadi legislator itu untuk mewakafkan waktunya untuk datang kemari. Selain itu mungkin satu tadi mereka berprinsip mereka ini Pulau Seribu ini tidak dijadikan basis suara buat mereka karena yang sedikit begitu pemilihnya. Tapi mereka jangan lupa juga kalau Pulau Seribu itu bagian dari Jakarta, yang mereka juga harus punya kewajiban untuk mengembangkan bahwa di sini ada manusia, ada masyarakat gitu. Jadi kalau kita perlu tahu ya, maksudnya mereka ini apakah calon legislatif ini gabungan dengan Jakarta ini mampu mendistribusikan sumber daya dan waktu kampanye secara berimbang? Apakah mereka berinteraksi secara intensif dengan pemilih di pulau-pulau terluar gitu, apalagi Sebira ya? Atau justru cenderung memusatkan fokus pada basis massa di dalam Jakarta yang tadi seperti Bang Iman tadi bahas? Gimana Bang? Ini kok fakta itu ya? Kayak gitu kan fakta terjadi? Ya, memang faktanya seperti itu ya. Jadi teman-teman para caleg yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, tentu Pulau Seribu itu sebenarnya cuma hanya sekedar dianggap untuk menambah suara aja, tapi bukan menjadi basis gitu. Maka secara isu gitu loh, isu-isu yang ada di Pulau Seribu itu kalau seandainya dia disatukan dengan isu Jakarta, maka dia akan tenggelam. Karena apa? Karena isu-isu Jakarta itu lebih seksi, kemacetan, kebanjiran, terus padatan lebih penduduk dan ya, segala macam gitu loh. Terus yang kedua, caleg-caleg yang dari Jakarta yang memang dia punya dapilnya juga di Pulau Seribu yang masuk kategori Cikoding ini, dia tidak menguasai permasalahan kompleksitas yang ada di Pulau Seribu. Yang tadi kata Bang Toba bilang, konektivitas transportasi aja gitu, dari gubernur ke gubernur gitu maksudnya. Sampai saat ini
yang orang Jakarta nikmatin busway terintegrasi, kita harus bayar warga 56.000, sementara busway itu cuma 3.500. Perbandingannya nggak apple to apple, gitu loh maksudnya kan? Karena apa? Karena teman-teman caleg yang terpilih di DPRD ini tidak memperjuangkan sepenuhnya isu-isu yang ada di Pulau Seribu. Karena apa? Karena dia berfokus pada isu-isu yang ada di Jakarta, gitu loh maksudnya. Sehingga isu-isu yang ada di Pulau Seribu terabaikan, gitu loh. Kebutuhan apa sih sebenarnya yang ada di Pulau Seribu itu nggak terakomodir. Jadi bukan hanya sekedar, menurut saya bukan hanya sekedar diperlukannya dapil khusus untuk Pulau Seribu, tetapi komisinya bahkan. Jadi ada penambahan komisi yang memang khusus komisi Pulau Seribu. Jadi dialah yang nanti, yang bagaimana komisi Pulau Seribu itu yang memikirkan, yang dia nanti mengkawinkan dengan program-program pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dengan Pulau Seribu. Jadi bukan cuma sekedar jadi dapil khususnya, tapi dia diperlukan ada, sekalipun dia cuma hanya 3 sampai 5 orang dia punya komisi, tapi dia punya kekuatan bergening untuk bagaimana memajukan Pulau Seribu. Justru jadi dia tempat menampung apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat Pulau Seribu. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau di level-level pemerintah daerah juga sebenarnya harus mampu menyerap aspirasi masyarakat ya. Dan mungkin saja bisa dibilang mungkin kesulitan para legislator kita untuk datang ke pulau itu bisa difasilitasi oleh Pemda. Apakah itu bisa seperti itu juga? Bang Toh, ada pendapat? Ya, untuk bicara logistik dan efektivitas soal masalah kampanye ya. Pulau Seribu ini ada 110 pulau, 11 pulau berpenduduk. Ada 6 kelurahan dan 2 kecamatan. Kalau bicara tentang efektivitas, bicara soal kampanye, nggak seimbang sebenarnya. Kosnya lebih besar. Betul. Itu karena bicara gabung ya. Kalau bicara gabung Jakarta Utara, Cikoding sama dengan pulau. Tapi kalau bicara sudah khusus, mungkin beda lagi. Ya kan. Ini menjadi soal image, waktu, tenaga, biaya. Ya, padahal yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, ya kan, penduduknya tidak terlalu banyak. Tapi biayanya kan kosnya luar biasa. Ini menjadi tersendiri. Menjadi sesuatu yang dipikirkan betul. Yang selanjutnya ini bicara soal calon, itu intensitasnya pasti sangat lemah karena biayanya besar, pemilihnya sedikit, begitu ya kan. Jadi kalau bicara nanti ada dapil khusus, ini konsentrasinya akan maksimal. Dan saya yakin bicara fokus kampanye yang dominannya itu ya tadi bicara isu-isu. Bagaimana Pulau Seribu itu sejahtera, bagaimana pulau itu ya terisi dengan baik, tertata dengan baik gitu ya kan. Ini juga menjadi perhatian. Cuma kalau sekarang posisi yang masih gabung, bicara tentang anggota dewan, jadi fokus ke daratan itu lebih tinggi dibanding bagaimana dia fokus di pulau. Setuju saya. Setuju ya. Itu fakta ya, fakta di mana jarak itu menjadi mengakibatkan kos menjadi lebih tinggi. Itu saya pikir menjadi tantangan juga buat apakah sebenarnya kita itu juga harus membiarkan kondisi itu, misalnya sebagai warga masyarakat Pulau Seribu. Kita juga nggak mungkin membiarkan mereka, jangan, kalian sudah terpilih, maka atas asas representasi keadilan segala macam kayak gitu, mereka harusnya mengabaikan itu. Mereka tetap harus datang, harus mampu menyerap aspirasi masyarakat di bawah di level Kepulauan Seribu. Atas dasar semua itu kepentingan, sebenarnya urgensinya terhadap dapil ini seberapa besar, Bang Iman? Apakah sangat diperlukan untuk saat ini? Menurut saya sih sebenarnya udah saatnya. Udah saatnya. Kemarin kita baru merayakan ulang tahun Pulau Seribu yang ke-24 tahun ya. Tentu itu udah menjadi usia yang remaja dewasa lah gitu loh maksudnya. Maka atas dasar itu saya meyakini banyak sebenarnya potensi SDM yang ada di Pulau Seribu ini ya kan gitu kan, yang memang dia sebenarnya punya potensi SDM gitu loh maksudnya. Tetapi
kalau seandainya kita masih digabungkan Dapil Pulau Seribu ke Dapil Jakarta, khususnya di Cikoding tadi, ya kan gitu kan. Tentu dia bisa bertarung di Pulau Seribu, ya kan gitu kan. Tapi dia belum tentu bisa bertarung di daratan Jakarta, karena pertama bukan hanya sekedar dia popularitas, tetapi juga secara biaya kan gitu kan. Masyarakat Pulau Seribu yang punya potensi tidak akan pernah bisa keluar gitu loh, maksudnya di pencalonan di caleg di Provinsi DKI Jakarta, karena biaya ya untuk nyalek itu biayanya sungguh sangat besar. Ya Bang Aji pun gitu, maksudnya yang memang kita akui dia sebagai salah satu lah ya, Bang Aji ini salah satu caleg yang terpilih dari yang secara DNA dia warga Pulau Seribu, ya kan gitu kan. Tapi kalau seandainya dia cuma hanya sendiri gitu loh, maksudnya kan, dan dia pun latar belakangnya awalnya pengusaha gitu loh, maksudnya kan. Jadi kalau seandainya teman-teman yang mau nyalek yang tidak punya amunisi lah bahasanya kan, tidak punya finansial yang bagus gitu, tentu berapapun kali dia nyalek gitu loh Bang, nggak akan pernah tembus gitu. Nah dengan kalau seandainya adanya dapil khusus, tentu ini menjadi kesempatan kayak senior kita, Bang Toba, dan mungkin teman-teman yang lain yang punya brainstorming SDM yang oke gitu kan, bisa gitu loh, maksudnya kan untuk membangun pulaunya sendiri gitu. Mungkin itu ya. Gitu. Ya, ini juga bagian, saya bilang tadi di awal bahwa kegiatan ini ya, diskusi ini juga bagian dari diskusi publik yang harus masyarakat tahu terkait isu-isu yang ada di elit. Bahwa ini menjadi penting karena kita butuh pengawalan masyarakat untuk bisa mewujudkan cita-cita kita punya dapil tersendiri. Siapapun punya kesempatan gitu loh maksudnya. Ada implikasinya memang kalau bicara ada dapil khusus. Pertama, masyarakat itu akan meningkat bicara soal partisipasinya. Kedua, akan muncul kaderisasi dan partai politik juga akan semangat bicara soal kaderisasi. Dia akan menyiapkan kader-kader terbaiknya. Maka itu khususnya untuk para pengurus parpol di Kepulauan Seribu itu geliatnya harus tinggi juga. Ketika ini disuarakan oleh KPU dengan forum ngobrolin pemilu dan demokrasi, sekiranya para pengurus partai itu menyuarakan juga, memberikan konsep kepada pimpinan partai yang ada di pusat sehingga suaranya sama nih. Gitu. Itu ada implikasinya juga sehingga bicara partisipasi publiknya tinggi, meningkatkan perkuat kaderisasinya juga ada, dan ada merasa bahwa gua untung masuk partai karena ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ada kesempatan yang bisa dimunculkan. Jenjang karirnya adalah kayak gitu. Dan tujuannya ke depan jadi lebih baik juga ada kayak gitu. Ya betul. Yang paling utama, yang paling harus mendukung adalah sebenarnya teman-teman elit politik yang ada di Pulau Seribu, yang mereka ketua-ketua partai itu sebenarnya. Artinya kalau misalnya ini ya diimplementasikan nanti, misalnya nanti bisa diwujudkan, disetujui oleh mungkin pimpinan DPR, kira-kira proporsinya berapa Pak? Ini Bang Toh. Ya, kursi di kita yang cocok nih. Kalau kecamatannya ada 2, maka 2 lah. Kalau tambah kecamatan 2, ya kan, tambah 2 lagi kecamatan, 4 lah katakanlah. Gitu ya, setidaknya 2 lah, karena mau ada bicara kecamatan, gitu. Karena nggak terlalu banyak juga nanti hitungannya. Tapi, wilayah kita luas loh, 11 kali dari Jakarta. Ini kan bicara yang pemahaman politik kan bukan cuma hanya lautan juga, SDM-nya yang penting. Jadi kalau bicara nanti ada dapil khusus, ini potensi demokrasi lokal juga menjadi signifikan. Partisipasi masyarakat juga tinggi. Betul. Tokoh-tokoh lokal akan tampil, Gitu. Ini juga menjadi bagian tidak mudah, tapi saya kira menjadi harapan. Jadi kalau ditanya porsinya berapa, 2 kursi nggak apa-apa. Tapi khusus untuk tokoh pemuda orang Pulau Seribu. Ya kan, kategorinya asli orang Pulau Seribu, bukan KTP-nya pulau gitu. Mohon maaf saja. Orang Pulau Seribu. Sehingga biar dia tahu tentang akar persoalannya apa. Tapi mohon maaf nih,
ini semua tidak dibicarakan dalam ruangan ini saja. Pemerintah pusat harus mendukung, DPR RI juga harus mendukung, semua stakeholder juga harus mendukung, apalagi bicara KPU yang tadi disebut dengan PKPU, juga Bawaslu, semua harus mendukung. Kalau enggak jadi ini. Ya gitu ya. Yang paling terpenting, yang paling mendukung itu sebenarnya Pemkab. Sebenarnya Pemkab Kabupaten Kepulauan Seribu itu ya harus juga yang sejauh ini kan sebenarnya dinaungi oleh Kesbangpol kan. Iya. Nah, tetapi dari ke acara ke Kesbangpol itu yang sebenarnya mereka salah satunya adalah partai politik, ya kan gitu kan. Nah, ini penting sebenarnya kajian khusus juga ini dibedah di ruang-ruang yang ruang-ruang yang baik itu ruang-ruang publik itu yang bersifat mengundang elemen stakeholder yang ada gitu loh, maksud supaya kita punya dukungan penuh gitu loh, maksudnya kan punya dukungan, bukan hanya sekedar keinginan gitu loh, tapi bagaimana kita bergerak bersama gitu loh, maksudnya untuk mewujudkan mimpi inilah sebenarnya. Berkaitan dengan kursi sebenarnya kalau seandainya saya pribadi tadi Bang Toba sudah mengatakan mungkin idealnya seandainya 2. Kan sebenarnya bukan hanya jumlahnya 2 atau 3, 5 lah gitu. Tapi ketika dapil itu menjadi kita mandiri sendiri gitu loh, maksudnya, maka itu menjadi kita punya peluang sendiri gitu loh, maksudnya. Yang sejauh ini kita tahu lah teman-teman kita banyak juga yang udah pernah berapa kali nyalek kan. Mungkin ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang berapa kali kan. Tapi nggak pernah nyampe. Ya mungkin kalau seandainya dapil ini dibuat ada dapil khusus untuk Pulau Seribu, ya mudah-mudahan warga Pulau Seribu yang memang punya kompetensi gitu loh, maksudnya yang dianggap percaya memperwakili ke parlemen, dia punya kesempatan gitu. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Oke. Bang, terakhir Bang, bagaimana kita harus mengawali? Monggo terakhir sekaligus mau menutup pertemuan kita kali ini. Saya meng-closing begini, bicara perjuangan jangan bicara tentang hasilnya besok atau kapan. Setidaknya forum ini bicara tentang dapil khusus yang niatnya baik, niatnya dulu ya, niatnya baik untuk bicara kemajuan, kemaslahatan, untuk bicara kesejahteraan, itu jangan cuma hanya dalam forum ini. Jadi diperlebar, diperluas. Memang ya tidak cuma hanya Bang Iman dan teman-teman, harus semuanya juga berbicara tentang itu. Ini kan semuanya bicara kepentingan. Kepentingan satu bicara memajukan katakanlah, sehingga kalau bicara ya ini dianggap perlu, ya memang perlu bicara prosedur menjadi dapil khusus, ya untuk niatnya cuma satu, bicara kemajuan. Jangan nanggung, Pulau Seribu ini nanggung, pariwisata nanggung, ya kan, serba nanggung, ya kan gitu. Jadi kalau bicara supaya bicara nggak nanggung, ya udah kita tuntaskan. Padahal penduduk kan nggak terlalu banyak ya ketua ya kan, cumanya berapa tadi 20.000 ya, 35.000 kalau penduduk ya. Bicara SDM-nya kan tidak terlalu sulit lah katakan, masyarakatnya juga manut-manut katakanlah ya kan gitu. Jadi ini juga hal yang sangat mendasar, gitu. Bang Iman, closing statement-nya? Kalau saya sih sebenarnya closing statementnya segini ya, sebenarnya diperlukan tadi kata Bang Toba kerjasama antar seluruh stakeholder gitu, bukan hanya KPU Pulau Seribu yang inisiasi dan melakukan kajian yang berdasarkan dapil khusus ya, tetapi seluruh elemen terutama pemerintah dalam hal ini gitu harus bagaimana dia mendukung. Karena di pemerintah itu juga ada Kesbangpol kan, bagaimana Kesbangpol merespon gitu loh, maksudnya merespon dengan baik gitu loh, maksudnya wacana ini dan dijadikan program gitu loh, maksudnya kan mereka mengundang Prokapimda kan, itu kan juga ada partai kan gitu kan, artinya setiap acara Prokapimda itu bukan itu aja jadi narsumnya Bang, tapi kan bisa dari penggiat pemilu kayak Bang Toba juga bicara ini, sehingga ini cepat tersebar gitu loh Bang, ya kan gitu. Terus yang ketiga ya berharap seluruh teman-teman partai yang ketua-ketua umum dan yang terlibat di afiliasi partai ya agar juga lebih agresif lah mendukung yang berkaitan dengan dapil khusus. Dan yang keempat terakhir ya seluruh lapisan masyarakat harus mendukung, mungkin itu.
Makasih Bang Iman. Bang Toh, terima kasih. Luar biasa hari ini kita mendapatkan pencerahan baru terkait betapa pentingnya, urgensinya dapil khusus untuk Kepulauan Seribu. Saya izin mau tutup pertemuan kita kali ini, Bang Toh. Representasi politik bukan hanya soal kursi di parlemen, tetapi juga soal keadilan, kesetaraan suara, dan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri. Semoga diskusi ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana demokrasi lokal bisa tumbuh semakin inklusif dan lebih dekat dengan kebutuhan warga pulau. Saya Wawan Setiawan. Terima kasih, sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toh, terima kasih. Bang Iman, terima kasih.